Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Umu Alia. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk membuat vlog lagi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing kegiatan lagi ya teman-teman. Dan kali ini aku lagi persiapan untuk belanja bulanan seperti biasa. Sekarang udah tanggal 5 saat aku nge-record ya teman-teman. Karena ada waktu free-nya sekarang. Rutinitas aku sebelum belanja, aku cek-cek dulu kebutuhan-kebutuhan yang akan kita beli ya teman-teman. Nah, ini aku juga lagi ngecek semua bumbu-bumbu, stok terigu dan bahan lainnya juga. Ini aku cek semua supaya nggak double aja ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada, ya kita nggak usah beli dulu untuk bulan ini. Ini juga aku ngecek gula pasir, teh, itu masih banyak ya teman-teman. Kebetulan kemarin waktu bulan puasa memang dapat THR dari sana sini gitu ya. Jadi gula pasirnya masih ada 2 kilo dan kemudian untuk tehnya masih ada 2 pak. Jadi aku enggak bakalan beli untuk gula dan teh, terigu dan juga bahan lainnya yang masih ada, aku enggak beli ya teman-teman. Nah, aku lanjut cek stok untuk persabunan. Nah, ini juga untuk sabun cucinya masih ada 2 bungkus ya teman-teman. Padahal sekarang udah tanggal 5, tapi stoknya tetap masih ada 2 bungkus. Emang lumayan sih, lebih menekan pengeluaran setelah berganti dari deterjen. Pasta gigi juga masih ada satu lagi yang besar, jadi aku nggak perlu beli. Terus kemudian sabun mandi masih ada, dan sampo kemarin baru aku keluarin 1 botol, jadi skip juga. Lumayan kan, ada beberapa stok peralatan mandi yang nggak perlu dibeli. Nah, ini tanda-tanda nih bakal hemat lagi pengeluaran bulan ini, amin. Nah, setelah aku ngecek stok-stok, kemudian masuk ke pencatatan ya teman-teman. Ya walaupun udah hafal apa aja yang harus dibeli, tapi catatan itu menurut aku penting banget supaya nggak bingung nanti saat berbelanja. Jadi nanti fokus aja ke catatan, setelah itu bayar dan pulang. Itu tips supaya belanja nggak over budget ya teman-teman, sesuai aja dengan anggaran kita. Aku sih kayak gitu, lebih memprioritaskan kebutuhan dulu. Kalau masalah keinginan, semua orang pasti banyak keinginan ya teman-teman. Tapi lihat kemampuannya dulu. Jika ada anggarannya sih nggak apa-apa. Tapi bagi saya yang memang lagi belajar hemat untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang belum tercapai, belajar hemat itu salah satu cara untuk memperbaiki keuangan keluarga. Nah, ini aku udah memasukkan anggaran bulanan ke dompet kecil yang biasa aku bawa kemana-mana ya teman-teman. Dan tentu ATM selalu aku bawa untuk jaga-jaga. Di ATM ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, isinya hanya untuk jaga-jaga aja, kisaran 200 sampai 300 ribu aja. Nah, sebelum berangkat aku mau manasin motor dulu, kemudian aku mau ngasih makan ikan dulu, khawatirnya nanti pulangnya agak telat gitu. Alhamdulillah ikannya sampai hari ini belum ada yang mati dari pas datang dan ditanam ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai besar gak ada yang mati, amin. Karena ini ikan belinya di tetangga, jadi nggak sempat mabok dulu, langsung aja dimasukkan dan semuanya sehat kayaknya. Nah, selanjutnya aku siap-siap untuk berangkat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, gimana teman-teman? Udah pada belanja bulanan atau belum? Nah, buat teman-teman sendiri enaknya belanja bulanan kemana sih? Apakah ke agen, pasar, atau warung? Atau ke mall? Kemanapun yang penting mah barokah dan memang yang terdekat dengan rumah ya teman-teman. Nah, aku lebih suka ke mall ini karena tempat belanjanya enak, luas gitu, dan harganya setara dengan agen-agen terdekat rumahku. Namanya itu Tokma atau Serba. Sering aku bilang ya teman-teman, aku nggak tahu Tokma ini ada apa enggak di tempatnya teman-teman, tapi setahu aku di Tasik belum ada gitu ya. Tapi di Karawang udah banyak, di Bekasi apalagi ya, udah banyak, di Bandung juga. Itu harganya murah banget ya teman-teman, karena aku udah berlangganan bertahun-tahun.
ini aku masih di dalam perumahan ya teman-teman. Memang tempat aku itu rame banget karena ini termasuk perumahan niaga gitu. Jadi di dalam perumahan tuh udah kayak pasar, setiap hari dari rumah ke gerbang tuh macet dan pokoknya macet banget ya teman-teman. Nah ini aku baru keluar dari gerbang perumahan aku, sekitar kurang lebih 2 menit dari rumah ke Tokma, itu pun dengan macet. Jika nggak macet kayaknya 1 menit juga sampai. Nah pas keluar dari perumahan ini jalan sebentar, kemudian di sebelah kanan udah sampai ke Tokma. Alhamdulillah aku udah sampai ya teman-teman, langsung belok kanan dan aku ngambil kartu parkir dulu. Dan ini parkirnya Rp2.000 ya teman-teman, mau lama ataupun sebentar. Kemudian di tempat ini juga bisa untuk nongkrong-nongkrong gitu. Kalau misalnya mau jajan, kita bisa duduk-duduk di bangku-bangku panjang itu. Kemudian jajannya di jalan banyak yang tukang asongan gitu. Aku juga kalau lagi bete bawa Alia ke sini sore-sore hanya sekedar jajan es krim aja. Cuma ini ada drama sedikit, sang kameramen mogok buat nge-record ya teman-teman. Jadi yang mau video itu biasanya memang Alia. Kalau lagi belanja ini dia lagi mogok gitu, nggak mau, tapi aku rayu aja. Aku rayu dengan sebuah iming-iming jajanan dan alhamdulillah berhasil. Dia mau ngamera gitu, aku langsung taruh aja di roda supaya dia bisa fokus ngamerain gitu, nge-record aku untuk belanja di hari ini. Nah ini beralih ke tangan si kecil, sang kameramen cilik alias Chandra Joda Tunisa. Jadi dia yang ngamera aku, tapi lumayan sih, sudah sering aku latih cara ngameranya tuh seperti ini dan seperti itu, akhirnya nggak sejelek dulu awal-awal gitu ya. Nah ini yang pertama aku ambil adalah sabun cuci piring. Aku belinya 3 bungkus karena di rumah masih ada satu tadi ya teman-teman. Untuk keperluan 1 bulan itu memerlukan 4 bungkus. Lanjut aku ke sabun cuci ekonomi, aku ngambil 8 bungkus karena tadi di rumah masih ada 2 bungkus. Ini buat 1 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah selalu cukup dengan sabun cuci 10 bungkus ini. Lanjut aku mau beli pewangi yang murah-murah aja, yang harga 11 ribuan, yang so clean, dan ini tuh lagi promo gitu. Jadi aku beli 1. Di rumah masih ada setengah ya teman-teman, jadi aku cukup 1 aja. Nah karena dia nagih terus sang kameramennya, jadi aku mau beli cemilan dulu biar dia tenang aja gitu, karena ngoceh baik cenah jajanan dede mana cenah gitu ya. Jadi aku beliin aja dulu maunya dia apa. Nah dia itu minta japota, terus dia juga minta apa tuh, keripik-keripik ikan lah kayak tik-tik ya nih. Aku nggak lepas dari catatan ya teman-teman. Jadi belanja-belanja ini sesuai dengan urutan catatan biar nggak ada yang kelewat dan biar nggak over budget. Alhamdulillah ini sang kameramen tidak terlalu buruk juga. Dia juga yang bacain semua keperluannya sambil ngamera gitu. Katanya kecap gitu kan. Langsung aku nyari lorong kecap. Aku cuma ngedorong rodanya aja. Terus kemudian dia juga teriak lagi urutan setelah kecapnya apa. Untuk videonya aku normal ya teman-teman, kecepatannya biasa aja karena kalau dicepetin tuh dengan kamera gerakan-gerakan seperti itu kurang enak dipandang gitu ya teman-teman. Tapi memang aku suka sesi ini karena jarang-jarang gitu kan video di outdoor. Nah ini aku ngambil porpita untuk bikin nasi goreng kalau pagi-pagi, dan tadi juga aku ngambil sausnya 2 versi, ada yang saus pedas dan juga saus tomat.
sedikit mau menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, yang masuk kategori belanja bulanan itu apa sih Nah kalau versi aku, belanja bulanan itu seputar persabunan, ya sabun mandi, sabun cuci, sampo, kemudian pasta gigi, dan juga pewangi, ada terigu, minyak, gula, teh, yang kayak gitu-gitu aja. Tapi tergantung teman-teman aja. Kalau misalnya mau di kotak-kotak dari anggaran lain juga nggak apa-apa. Nih, ini juga minyak salah satunya masuk ke anggaran bulanan, dan beras juga anggaran bulanan ya teman-teman. Kalau disebutin sih panjang. Terus ada juga yang bertanya kenapa Umu Alia itu belanja bulanannya irit dan jarang melewati batas 500.000. Karena aku nggak punya anak yang pakai pampers ataupun beli susu ya teman-teman. Jadi lempeng aja, kalau keperluan bulanan ya bulanan, tanpa harus membeli susu. Dan kalaupun Alia mau beli susu dan snacks itu ngambil dari anggaran cemilan atau jajan. Nah ini aku ngambil mie dan juga pop mie. Jadi Alia itu teriak-teriak ini tuh di luar catatan kalau pop mie ya. Tapi kalau mie aku masukin ke anggaran bulanan. Tapi fleksibel sih, kalau mie-mian kayak gini tuh tergantung dari keperluannya. Kalau misalnya keperluannya ada beberapa yang gak dibeli, biasanya aku berani beli-beli snacks yang dibayar pakai uang bulanan. Kayak misalnya bulan ini kan gak ada gula pasir, terigu, teh, kayak gitu-gitu tuh skip ya teman-teman. Jadi aku ngambil aja jajanan-jajanan yang tadi aku ambilin itu pakai uang bulanan. Oke teman-teman, kembali ke videonya ya. Jadi aku sambangi aja lorong demi lorong, karena kayaknya penasaran kalau belum didatengin lorong yang satu ke yang lainnya gitu. Ya itulah jiwanya emak-emak ya. Rasanya itu udah happy aja, walaupun yang dibeli mah cuma beberapa, tapi yang dipegang mah banyak gitu ya. Itu aku, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Nggak tahu sih, karena jarang belanja ya. Jadi ini tuh kayak momen yang kesempatan aja buat lihat-lihat harga, megang-megang benda-benda yang memang jarang dibeli atau masih dalam pantauan gitu kan. Ini kan ada basement di bawah, jadi aku tuh sering ke bawah tapi nggak beli apa-apa teman-teman, cuman ngomper harga aja di online sama di sini berapa gitu. Nah ini aku juga ngambil susu 2 pak, susu bendera yang coklat dan yang putih. Biasanya susu itu buat campuran-campuran kalau bikin es campur atau misalnya hanya bikin kue-kue kecil gitu. Selanjutnya aku mau ngambil sabun mandi. Kalau sabun mandi tadi tuh ada Asepso hadiah dari PT Pasuami. Jadi sekarang aku mau ngambil ini aja, Lifebot. Aku ngambil 1 pak harga 20.000. Dan aku juga ngambil susu. Ini susunya yang cair coklat kesukaan Alia ya. Aku ngambil 1 botol aja yang 950 ml. Oke, sekarang aku mau ke kasir atau membayar ya belanjaan-belanjaan aku. Kebetulan ada sang kameramen, jadi bisa di syuting di saat pembayaran ini. Biasanya itu skip-skip gitu, karena aku masih malu teman-teman. Gak tahu kenapa kalau mau nge-record di outdoor itu malu, apalagi di pasar. Aku terus terang angkat tangan harus masang handphone gitu di ngamera sana sini, nge-record sana sini. Kok aku takut ya, takut dibentak. Ngapain bu gitu, udah sibuk kan di pasar serba berisik gitu ya. Jadi aku tuh takut teman-teman. Jarang pokoknya bikin video di pasar. Pengen sih sebenarnya, pengen nunjukin kalau harga di tempat aku tuh segini gitu kan. Kegiatan kalau belanja tuh seperti ini, kayaknya seru gitu. Aku suka lihat Mimi Aira ya di pasar nge-recall gitu, kok bisa, tapi aku kok nggak bisa gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya teman-teman. Doakan semoga semakin berani, amin. Nah langsung ya aku persingkat. Di jalan tadi Alia udah mogok, nggak mau, katanya udah capek. Ya udah, ini aku langsung aja keluarin belanjaan aku yang alhamdulillah tidak melewati 300.000 ya teman-teman. Totalnya itu habis 261.500 rupiah. Itu belanjaan aku semuanya. Jadi untuk anggaran bulanan aku sebesar 350.000 itu sisanya 86.500 plus parkir 2.000 ya, itu udah terhitung parkirnya.
Nah, yang 86.500 ini aku akan masukkan ke posnya semula. Jadi jangan mentang-mentang sisa langsung dijajani ya teman-teman, karena ini tuh akan ada evaluasi nanti di akhir bulan, dan juga kita nggak tahu di tengah bulan kita membutuhkan apa lagi gitu kan. Kayak misalnya cukuran jenggot atau apa itu kan belum dibeli, jadi aku jaga-jaga aja masukin semuanya hingga recehannya ini aku masukkan ke dompet yang ada resletingnya. Baik teman-teman, sampai di sini saja dulu kegiatan aku hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.